البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di kitab shalah, kitab yang membahas tentang salat di bab al-mawaqit, bab waktu-waktu salat. Disebutkan oleh Ibnu Hajar hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menyebutkan waktu-waktu sholat duhur, demikian juga sholat asar, demikian juga sholat maghrib, sholat isya, demikian juga sholat subuh. Kemudian disebutkan juga di situ hadis di Fathul Anam, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Indan Nasai yang melengkapi hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Kemudian disebutkan di sini beberapa permasalahan. Awal waktu asar disebutkan bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa awalnya itu adalah akhir waktu zuhur. Ketika bayangan seperti bendanya ditambah yakni kecondongan atau mil ketika waktu zuhur itu sudah kita bahas pada pertemuan terlewat, maka itulah akhir dari waktu zuhur, itulah waktu asar. Ini demikian. Ini secara gampangnya yakni apabila bayangan benda itu seperti bendanya, maka itulah masuk waktu asar. Ya, gampangannya seperti itu. Walaupun ditambah sedikit tadi kita sebutkan. Ya ini, dan ini insyaallah yang benar. Kemudian disebutkan adapun akhir waktu asar, di situ ada dua. Yang pertama adalah waktu ikhtiyari, waktu yang terpilih, yang bagus. Dan waktu itirori, waktu yang terpaksa. Adapun waktu ikhtiyari, yaitu apa? Masih rudil kulli syai' mislaihi. Bayangan ya, benda itu dua kali dari benda tersebut. Maka itu akhir dari waktu asar yang bagus. Ya demikian. Apabila benda itu 1 meter kemudian bayangannya menjadi 2 meter, maka itu akhir dari salat asar. Ini demikian. Kemudian juga disebutkan waktu itirori, ini waktu yang dia itu terpaksa. Yaitu apa? Kapan itu? Yaitu ketika waktu yakni matahari itu tenggelam. Ketika matahari yang bulat itu kemudian dia mulai masuk di ufuk sebelah barat itu, ya di sebelah barat itu, maka itulah akhir dari waktu asar. Bahwa mimba di waktu ikhtiyari ila ghurubi syams, yaitu setelah selesainya waktu ikhtiyari tadi sampai ya terbenamnya matahari. Ya itu. Oleh karena itu seseorang kalau umpamanya haid, kemudian dia selesai haidnya itu jam 5 atau mungkin jam setengah 6 kurang 5 seperti itu, kemudian bisa mandi, maka sholat asar karena masih waktu asar itirori tadi. Ya, ini demikian. Kemudian disebutkan awal waktu sholat maghrib. Jelas kalau ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah, amma dukul waqtil maghrib bi ghurubi syams. Dengan tenggelamnya matahari, ya maka itulah awal waktu maghrib. Semua bulatannya itu habis. Ya, ketika semua bulatannya itu habis, maka itulah waktu maghrib mulai. Ini demikian. Adapun tadi, ya, yang waktu itirori, yang dia itu di sholat asar, dia itu ila ghurubi syams. Jadi ketika matahari, ketika matahari itu bulatannya itu masih dia mungkin masuk sedikit, maka dia hendaknya sholat asar juga. Kalau dalam keadaan terpaksa tadi, dia demikian. Kemudian ketika bulatannya itu habis sama sekali, itulah masuk waktu maghrib. Demikian, demikian. Ketika matahari itu masih, kemudian dia turun dan belum habis, itu masih masuk waktu apa? Waktu asar. Dan itu adalah tidak boleh seorang sebenarnya sholat waktu itu. Tapi ketika ini terpaksa, demikian disebutkan. Ya demikian alam. Kemudian, adapun akhir dari waktu maghrib adalah apa? Waktu maghrib malam yaghib syafaq. Disebutkan dalam riwayat yang lain,
waktu maghrib itu selama ya belum hilangnya syafaq, warna merah itu yang ada di barat itu. Jadi akhirnya kapan? Akhirnya ketika warna merah yang ada di sebelah barat itu hilang, kan matahari tenggelam. Kemudian ada warna merah itu. Merah kemudian hilang menjadi gelap sama sekali. Maka selesai di situ waktu maghrib. Dengan selesainya waktu maghrib itulah awal waktu isya. Ini demikian. Ya, huwa ghuyubati syafaq. Ini awal waktu isya. Awal waktu isya adalah ketika hilangnya syafaq itu, warna merah itu. Ini demikian. Adapun waktu isya yang di itu akhirnya sebagaimana waktu asar tadi. Ya, di situ ada waktu ikhtiyari dan waktu itirari. Adapun waktu ikhtiyari, waktu yang bagus untuk seorang melakukan sholat isya itu adalah mulai tadi selesainya waktu maghrib, ya, sampai disebutkan di sini. Sebagian mengatakan sepertiga malam, ya. Sebagian mengatakan nisful lail, di tengah malam, dan itu adalah yang benar. Ila nisfil lail, sebagaimana hadis yang disebutkan, ya. Waktu sholat isya ila nisfil lail, dan waktu sholat isya sampai pertengahan malam, mungkin jam 12 atau jam 1 malam itu waktu yang ikhtiyari yang bagus. Akhirnya itu. Adapun di situ waktu itirari, waktu yang terpaksa disebutkan adalah pendapat jumhur ulama, ana mumtadun ila tulil fajr as-shadiq, sampai terbitnya fajar yang shadiq yang benar itu. Yani sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh itu waktu sholat isya yang akhir yang itirari yang terpaksa. Ini demikian kesimpulannya. Adapun ini sholat subuh waktunya awal jelas, yakni awal waktu sholat subuh wa tulil fajr as-shadiq. Ketika fajar yang shadiq yang benar itu mulai terbit, itulah waktu fajar, waktu sholat subuh. Di situ ada fajar kadhib, ya, di situ bagus seseorang yakni untuk kemudian sahur, ya, demikian juga adzan awal yang pertama, dan itu sunnah. Kemudian disebutkan di situ as-shalatu khairum minan naum, ya, itu fajar kadhib yang dusta, ya, seperti sarfan, ini seperti dzanab, seperti yang di itu adalah ekor dari serigala atau musang semisal itu naik ke atas putihnya kemudian hilang. Nah, itu fajar kadhib. Adapun awal sholat waktu subuh adalah ketika fajar yang shadiq, yang di itu lurus memanjang, ya, demikian, maka itu awal waktu sholat subuh. Adapun akhir dari waktu sholat fajar atau sholat subuh, di situ ada dua juga, waktu ikhtiyari dan waktu itirari. Waktu ikhtiyari, ini waktu yang bagus, yaitu apa? Ya, ini sebutkan di sini bahwa waktu ikhtiyari mustamirun ila ayyasfir an-nahar, ketika mulai kuning, matahari belum keluar tapi mulai kuning, ya, maka itulah waktu ini ikhtiyari. Adapun waktu itirari ila tuli syams, sampai matahari itu terbit, matahari keluar. Nah, itulah akhir dari waktu sholat subuh yang itirari yang terpaksa. Ini demikian disebutkan. Kemudian berikutnya disebutkan di sini hadis nomor 147. Wa Nabi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yusholil asar, beliau salat asar, masih dalam pembahasan waktu-waktu salat. Tsumma yarji'u ahaduna ila rahlihi, kemudian kembali salah seorang dari kami, dari para sahabat, ke rumahnya fi aqsal Madinah. Aqsa ini jauh, paling jauh. Dari paling jauhnya negeri Madinah. Allah musta'an, demikian. Jadi Madinah demikian, mereka sebagian jauh dari Masjid Nabawi, pulang ke rumahnya, tempatnya paling jauh dari kota Madinah. Wa syamsu hayyah, ternyata matahari masih hidup, masih terang. Padahal mereka habis sholat asar pulang ke rumahnya, yang rumahnya itu paling pojoknya negeri Madinah. Ternyata apa? Matahari masih terang. Mungkin mereka menaiki kuda dan semisalnya. Wa kana yastahibu ayu akhira minal isya, dan Nabi menyukai untuk mengakhirkan sholat isya. Wa kana yakrahu naum qablaha, beliau ya ini tidak suka, makruh untuk tidur sebelum sholat isya, makruh. Ya, wal hadis ba'da, demikian juga bercakap-cakap setelah sholat isya. Sholat isya itu bagusnya baca Al-Quran atau mungkin istirahat supaya besok bisa sholat tahajud, sholat lail, demikian. Sehingga makruh. Kalau di situ ada manfaatnya bagus.
boleh. Adapun kalau tidak ada manfaatnya maka di situ adalah makruh. Ya. Wa kana yang fatilu min salatil ghoda, dan adalah beliau selesai ini berpindah dari salat subuh hina ya'rifu rajul jalisahu, ketika mengetahui seseorang itu teman duduknya. Ini selesai salat subuh itu ya salam, diketahui dengan apa? Seseorang mengetahui siapa sampingnya itu. Ini demikian. Menunjukkan mulai agak terang. Itu selesai salat subuhnya. Wa yaqra'u bi sittin ila mi'ah, dan membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sittin 60 sampai 100 ayat. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Ya, tergantung suratnya itu ayat-ayat yang panjang atau ayat yang pendek. Ini biasanya ini seperti Umar bin Khattab baca surat Yusuf, demikian atau semisalnya. Boleh juga mungkin sebagian dari surat tersebut. Kesimpulannya adalah 60 sampai 100 ayat. Wa indahuma, demikian juga disebutkan tadi muttafaqun alaih, demikian juga di sini muttafaqun alaih juga di sisi keduanya. Min hadis Jabir, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wal isya wahyanan wa ahyanan. Nabi salat isya kadang-kadang. Bagaimana ini? Idza ra'ahum istama'u ajala. Apabila Nabi melihat mereka para sahabat itu istama'u sudah berkumpul, ajala, menyempatkan. Ya, Nabi menyempatkan, jadi dicepatkan salatnya. Wa idza ra'ahum abta'u, apabila Nabi melihat mereka itu abta'u, lambat datangnya, ya, dari sana dari sini mulai berkumpul akan melakukan salat isya tapi lambat, akhara, Nabi mengakhirkan. Wasubhu, kemudian salat subuh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha fi golas. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat subuh dalam keadaan golas, remang-remang. Dan ini nanti akan disebutkan afdolnya salat subuh itu ketika masih remang-remang. Wali Muslim, dalam riwayat Imam Muslim min hadis Abi Musa, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, fa aqamal fajar, maka Nabi pun melakukan salat fajar. Hina insyaqqal fajr, ketika terpecahnya fajar, ini mulai terbelah fajar, tampak fajar itu, itulah salat subuh. Ya. Wan nasu la yakadu, dan manusia hampir-hampir ya tidak ya'rif, la yakadu ya'rif, hampir-hampir tidak mengetahui ba'dhum ba'don, sebagian dari yang lain. Karena masih gelap, masih sama-sama tidak tahu. Dulu belum ada listrik, paling oleh istilah kita ya ini pelita atau ya itu sentir dan sebagainya. Ya demikian, misbah ya cuma kecil aja cahayanya. Tidak mengetahui siapa di sampingnya, tidak mengetahui. Selesainya ketika mengetahui siapa di sampingnya. Wa an Rafi' ibni Khadij radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hadis muttafaqun alaih juga, kunna nusalli maghrib, kami salat maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna, kemudian berpaling, yakni selesai salah seorang dari kami meninggalkan tempat salat tersebut. Wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi, dan sungguhnya dia la yubsir, mengetahui, melihat mawaqi' tempat nablihi, tempat anak panahnya itu kelihatan. Berarti menunjukkan salat maghrib itu selesai masih ada cahaya sedikit, masih kelihatan. Ya, muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih, sampai tempat anak panahnya itu masih kelihatan. Ya, berarti masih ada sedikit-sedikit sinar. Muttafaqun alaih. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala, beliau mengatakan, a'tamman Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tamman Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailah bil isya. Nabi mengakhirkan, menggelapkan pada suatu malam salat isya. Hatta dhahaba amatul lail, sampai hilang kebanyakan malam itu hilang sampean. Yani tengah-tengah malam, berarti Nabi melakukan salat isya ini diakhirkan sampai habis kebanyakan malam. Tsumma kharaja, kemudian Nabi keluar, fasholat, kemudian Nabi salat. Ini beliau mengakhirkan, kemudian keluar, kemudian baru salat isya. Ya, mengakhirkan beliau. Wa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la waqtuha, sungguhnya ini akhir malam ini, yakni yakni tengah malam ini maksudnya, ya, itu adalah la waqtuha, itu waktunya. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, inilah waktunya. Tapi kalau kemudian memberatkan, maka hendaknya tidak melakukannya. Rawahu Muslim, semua dari Imam Muslim rahimahullah taala. Ya, dari hadis ini ya disebutkan beberapa hukum, di antara kita baca sedikit, yaitu tentang apa? Tentang sholat duhur. Ya, semua saya Muhammad bin Isam di sini. Dzakara al-mu'allifu rahimahullah taala hadhihi al-hadits istidlalan biha ala awqatil afdaliyah, tentang waktu-waktu yang afdal.
Likuli sholat, untuk setiap sholat. Apa itu? Yang pertama sholat duhur. Afdolnya apa? Afdolnya adalah semuanya Ibnu Qudamah, bahwa afdolnya adalah takjil duhur, menyempatkan duhur, sebagaimana hadis setelah kita sebutkan. Selain apa? Selain kalau kemudian sangat panas sekali. Demikian juga goim, mendung. Situ terjadi perselisihan. Adapun kalau sangat panas sekali, maka diperbolehkan ya untuk kemudian diakhirkan. Ya demikian. Karena yusolli ad-duhur bil hajirah, yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ya salat duhur ya kalau kemudian dalam keadaan panas, maka boleh untuk kemudian diakhirkan. Ini demikian. Demikian juga salat asar. Maka disukai untuk takjiluha, dicepatkan salat asar itu. Demikian juga salat maghrib juga tidak ada khilaf, disukai untuk dicepatkan juga. Ya, demikian salat maghrib. Adapun salat isya, ya, salat isya dzahaba jumhur ila istihbab ta'khiruha. Disukai ta'khiriha, untuk mengakhirkan, jelas. Sebagaimana tadi disebutkan hadis Aisyah di antaranya muttafaqun alaih, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sungguhnya inilah waktunya, tengah malam itu kalau tidak memberatkan umatku. Ya, jelas seperti itu. Jadi salat isya afdolnya adalah di tengah malam. Itu kalau tidak memberatkan. Kalau kemudian memberatkan ya sebagaimana biasa di awal. Ini demikian. Adapun salat subuh, jumhur berpendapat adalah taklis di waktu remang-remang, dan itu benar, itu adalah afdol. Di situ ada hadis asfiru bisubuh, kuningkanlah. Maksudnya di sini untuk menunggu waktu kuning bisubuh. Waktu subuh ini kuningkanlah subuh, demikian saja. Bainahu a'damu liujurikum, itu besar pahalanya untuk kalian. Ya. Semua para ulama bagaimana hadis ini dijawab bahwa maksudnya adalah perjelaslah waktu subuh, demikian. Atau panjangkanlah sholat subuh itu sampai dia itu menjadi kuning. Ketika matahari itu kuning, baru kalian selesai sholat subuh. Ini demikian maksudnya. Adapun afdolnya tetap dia itu adalah di awal, ketika golas, ketika remang-remang. Ini demikian. Insyaallah sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.